kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei 2020. Wah, nggak terasa banget ya, kita udah di bulan Mei loh. Ntar lagi kita masuk bulan 6 malah. Nah, bulan April kemarin kita sudah mempelajari tentang kegigihan. Dimana minggu lalu kita ambil contohnya adalah Daniel yang selalu gigih berdoa. Gimana adik-adik? Udah dikerjain belum tentang kegigihannya? Ayo, udah gigih berdoa belum? Hari ini kita akan mempelajari tema yang baru, yaitu keluarga dan kerjasama. Nah, semuanya siap diberkati kan? Oke, sebelum mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini pun kami dapat kembali beribadah kepadamu ya Bapa dalam ibadah online kami. Kami bersyukur berkat-Mu selalu ada bagi kami tiap-tiap hari. Hingga hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hati pikiran kami agar fokus di dalam ibadah kami, agar kami semua dapat menghormati hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya, amin. Adik-adik, biar puji Tuhannya lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri yuk, semua bangkit berdiri, ayo. Kalau udah, kita siap memuji Tuhan ya. Kalian semua boleh kok bertepuk tangan di rumah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Itu tadi pujian kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, menjadikan kami kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kasih-Mu selalu ada bagi kami, Kau tak pernah meninggalkan kami. Ajaiblah Kau Tuhan atas segala perbuatan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak-Mu. Kaulah Bapakku dan ku anak-Mu. Kaulah Bapakku dan ku anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami memanggil-Mu Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kasih-Mu nyata sempurna bagi kami ya Tuhan. Kau yang bawa kami kepada terang-Mu, Kau yang selamatkan hidup kami, menjadikan kami berharga, menjadikan kami anak-Mu. Oh, kami puji, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan Kau Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang.
tangan pada Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku, Dia sayang padaku, Dia sayang padaku, Dia sayang, Dia sayang padaku. Ih, boneka aku yang dikasih mama bagus sekali. Ini punya aku yang dikasih mama. Itu bukan aku. 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 Kalian berantem sih, ada apa ini? Ini boneka ini dikasih sama mama. Dikasih buat aku. mama buat kamu, nah Mika juga. Nah, Iya. kakak ada solusinya nih, kakak punya sebuah cerita untuk kalian. Ayo ikut kakak. Dak. Ma, temu Nah, adik-adik, kakak punya cerita nih. Yuk, kita duduk di sini. Kakak menceritakan sebuah kisah tentang Kain dan Habel. Nah, Adam dan Hawa kan punya anak, yaitu Kain dan Habel. Kita baca ayatnya ya. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Nah, di sini dijelaskan pekerjaan mereka ya. Si Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi seorang petani. Nah, kita lanjut lagi ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini ceritanya si Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Si Kain juga dari hasil pekerjaan mereka. Tetapi yang Tuhan suka ialah persembahan dari si Habel. Nah, akhirnya karena si Kain cemburu, dia pun marah dan hatinya pun kesal dengan bagaimana si Habel disukai persembahannya oleh Tuhan. Kita lanjut lagi ya ceritanya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Nah, ini Tuhan sudah memperingati si Kain ya, supaya dia tidak marah kepada si Habel. Tapi datanglah Kain kepada Tuhan. Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Nah, karena cemburu tadi dari Kain, akhirnya Kain membunuh Habel. Jadi adik-adik, di tengah-tengah keluarga kita tidak boleh cemburu, tidak boleh iri hati. Di tengah-tengah keluarga kita harus sama-sama saling mengasihi. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita boleh bekerja sama. Karena itu firman Tuhan. Ini adalah akibat dari si Kain tidak menahan amarahnya. Dia marah kepada Habel dan dia tidak mau mendengar apa kata Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, "Jangan marah, jangan kau kesal dengan si Habel." Tapi dia tidak mendengarkan Tuhan. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Dia merencanakan sebuah rencana. Dia ajaknya si Habel ke padang, dan akhirnya dia memukul si Habel dan membunuh
si Habel. Nah, beginilah ceritanya adik-adik, kalau kita di tengah keluarga tidak mau saling mengampuni, tidak mau saling memaafkan, dan tidak mau saling merendahkan hati. Nah, kalau sekarang siapa nih yang mau minta maaf? Aku Kak, Ya, coba minta maaf dulu sama adiknya. maafin aku ya karena sudah bertengkar. Aku juga ya, maafin ya. Iya, sama-sama. Jadi sudah baikan ya sekarang. Nah, begitulah kita sebagai anak Tuhan saling mengasihi dan harus saling kerjasama. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami telah Tuhan memuji, menyembah-Mu. Kami juga telah melihat satu cuplikan video. Terima kasih Tuhan, berkati kami Bapa. Bila hati pikiran kami tertuju pada firman-Mu sehingga kami benar-benar diberkati. Berkati juga Tuhan Yesus sekeliling kami Tuhan, sehingga kami dapat fokus, tidak ada yang mengganggu juga. Dan kami percaya hadirat Tuhan turun di tempat ini, dan kami Tuhan Yesus yang mendengarkan anak-anak-Mu Tuhan, kami diberkati dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik silakan duduk ya. Nah, haleluya semuanya, apa kabar? Kakak percaya semua kita diberkati ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat nih cuplikan video tentang Kain dan Habel. Kakak percaya kalian sudah pernah ya mendengarkan ini, tapi hari ini kita akan bahas kembali, kita akan semakin diberkati karena tema bulan ini tadi apa? Tentang keluarga dan kerjasama. Nah, kakak tidak mau membahasnya sendiri. Kakak akan mengajak kakak-kakak yang lain untuk sama-sama supaya kita semakin diberkati. Kita panggilkan ya Kak Sisi dan Bang Doni. Yeay. Halo adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Nah, Kak Sisi, Bang Doni, tadi kan kita sudah melihat nih cerita tentang Kain dan Habel, di mana akhirnya si Kain membunuh si Habel karena si Kain tidak bisa menahan amarahnya. Padahal Tuhan kan sudah bilang sama dia, jangan kau marah karena kau berbuat baik juga. Sedangkan si Habel juga sama-sama berbuat baik. Hanya Tuhan mengindahkan persembahan si Habel, tidak mengindahkan persembahan si Kain. Jadi menurut Abang nih, kenapa persembahan si Habel lebih disukai Tuhan daripada persembahan si Kain? Oh, kalau menurut abang ya, pastinya abang juga pernah juga dengar cerita ini dari cerita Kain dan Habel. Dan kita tahu bahwa Habel juga mempersembahkan persembahannya, begitu juga Kain yang mempersembahkan. Tapi ada perbedaan di antara mereka berdua, yaitu ya dari Kain mungkin dia tidak mempersembahkan yang terbaik, mungkin Habel juga dia yang mempersembahkan yang terbaik. Akhirnya rasa iri itu ada gitu dari dalam diri Kain. Akhirnya mereka ya saling membenci, saling ya ingin menjatuhkan lah gitu tepatnya. Karena si Kain lebih ingin menunjukkan dirinya ya daripada si Habel. Karena kan yang kakak itu ialah si Kain, yang adik itu ialah si Habel. Padahal yang disukai Tuhan ialah persembahan si Habel. Mungkin sebagai kakak dia iri ya, kan aku yang dewasa ataupun aku yang pertama, aku yang sulung lah istilahnya. Kenapa yang bungsu lebih disukai? Nah, menurut Kak Sisi nih, Kak Sisi. Nah, kenapa sih si Kain lebih tidak mendengarkan Tuhan? Padahal kan dia sudah dibilang sama Tuhan kan supaya dia menahan amarahnya. Nah, bagi kakak apa sih yang perlu kita kerjakan supaya kita tidak seperti Kain? Menurut kakak ya, secara pribadi kalau kita nggak mau seperti Kain, yang harus kita lakukan itu tahan amarah dulu. Karena Kain itu adalah seorang kakak. Nah, di mana seorang kakak itu haruslah menjadi teladan untuk seorang adiknya. Jadi sebagai seorang kakak harus tahan emosi, nggak boleh iri, tapi harus mendukung adik-adiknya. Boleh menegur, boleh menasehati, tapi jangan sampai membuat adiknya celaka, gitu sih menurut kakak ya. Nah, apalagi hari minggu ini, bulan ini kita membahas tentang keluarga dan kerja sama. Nah, kita baca satu ayat firman Tuhan ya untuk memberkati kita. Kita ambil di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kakak baca untuk kalian semua ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, di sini katakan tentang mengasihi, berarti keluarga itu sama dengan mengasihi. Berarti
berarti dalam keluarga harus adanya yang namanya saling mengasihi. Nah, berarti si Kain tidak begitu mengasihi si Habil karena lebih tinggi itu rasa egonya, rasa amarahnya, sehingga Tuhan pun tidak didengarkannya, dan akhirnya ceritanya dia diusir dari kota negeri tersebut, dari kota tersebut, dan dia dikutuk Allah. Nah, ini pelajaran yang luar biasa ya, di tengah-tengah keluarga kita harus saling mengasihi. Bang Doni, kira-kira bagaimana tuh mengasihi di tengah-tengah saudara lah, terlebih dahulu mengasihi saudara abang gitu. Karena banyak ya Bang, berapa saudara abang? Abang sekitar 7 orang. 7 orang. Ada Bang anak ke? Anak kedua. Berarti masih ada 5 di bawah masih ada ya 5 Bang? orang lagi. Oh iya benar. Enggak sih, 4 sih. Kok 4? Satu lagi kan apa? Kakak. Oh iya Oh, iya. betul. Nah, gitu. Gini, kalau mengasihi keluarga tuh pasti agak apa juga dikit. Maksudnya karena banyak gitu kan. Ada adik banyak gitu. Berarti kadang apa juga ada juga pilih kasih, ada juga yang ini dibaik-baikkan, yang ini kadang kan berbeda juga, sifat adik kan berbeda juga. Kan kita nggak paham juga apa yang mereka kan. Karena juga ya pernah marah sama mereka, tapi mungkin sampai pukul-pukulan pun pernah gitu. Wah, tapi adik-adik nggak dianjurkan ya, nggak dianjurkan ya. Jangan ditiru Ya, ya. hanya abang aja, oke. Itu pengalaman lama, sekarang kita menjadi yang baru. Ya, maksudnya dalam mengasihi itu pasti perlu, pasti dalam keluarga juga, karena kita tahu keluarga itu itulah nanti akan membawa, maksudnya yang akan membantu kita nantinya pastinya, yang akan membuat kita tahu ke depannya bagaimana, apa sih yang dimau oleh keluarga kita gitu. Itu dia kita semua. Mengasihi sangat perlu, mengasihi sesama, mengasihi adik, mungkin mengasihi orang tua pun itu sangat perlu kali. Iya, karena kalau kata firman Tuhan pun, kalau kita tidak mengasihi saudara kita, bagaimana kita mengasihi Allah? Karena Allah pun yang tidak kita lihat kan. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga wajib untuk mengasihi saudara kita, apalagi orang tua. Nah, Kak Sisi, bagaimana nih cara mengasihi orang tua menurut Kakak? Kalau menurut kakak secara pribadi, cara mengasihi orang tua ya, nah tiap-tiap orang tua beda-beda, sifat ayah beda, sifat ibu mama, beda, memang kakak juga beda. Nah tapi cara kakak mengasihi mereka itu dengan kakak melakukan apa yang mereka katakan. Contoh, kakak disuruh bikin kopi, kakak bikin, kakak disuruh masak, kakak masak, kakak disuruh menyuci, kakak menyuci. Nah kalau kakak disuruh temanin ini, temanin ke pasar, temani beli ini, temani beli itu, kakak lakukan. Nah itu bentuk kakak mengasihi orang tua gitu deh. Patuh berarti ya Kak ya, kepada orang tua. Nah ayatnya ada nih adik-adik, kita buka di Matius 19 ayat 19, kita baca bersama ya. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini wajib kita lakukan untuk mengasihi orang tua dan saudara kita, karena keluarga itu tandanya ialah mengasihi. Yang kedua, kita tadi tentang kerjasama. Berarti dalam keluarga juga ada yang namanya kerjasama. Itu disamakan dengan tolong menolong ya Bang. Nah, di kerjasama di keluarga Abang, kira-kira apa yang pernah Abang lakukan bersama-sama? Bersama-sama ya? Iya. Ada, itu waktu abang hobi ayam gitu, hobi ayam. Hobi ayam, maksudnya memelihara ayam gitu. Ya, kadang nanti mama nyuruh, mama abang ya, mama nyuruh, Don buatlah kandangnya gitu kan, buat kandangnya. Berarti nggak mungkin abang sendiri kan kerjainnya, berarti adik-adik juga mungkin ya adik semua ikut campur untuk dalam mengerjakannya, buat ini, buat itu, sehingga ya ada kerjasama di antara itu, tolong menolong. Dan juga pernah juga, maksudnya nggak pernah sempat terpikir juga, mama apa juga langsung mengirimkan, yang turun tangan juga, langsung dia ngirimin teh lah, gitulah. Ada kesatuan hati berarti ya Bang, dalam keluarga itu. Berarti dalam kerjasama itu adik-adik ada kesatuan hati dan tolong menolong. Tidak mungkin kita seorang diri hidup sendiri, karena kita perlu keluarga, dan dalam keluarga itu ada kerjasama. Kerjasama itu ditandai dengan menyatukan hati dulu. Kalau misalkan di dalam hati Bang Doni tadi tidak mengasihi adik-adiknya, adiknya pasti tidak mau menolong Bang Doni, karena ada kesatuan hati, karena adik-adik Bang Doni mengasihi Bang Doni, akhirnya mereka pun mau saling bekerja sama, dan akhirnya adalah tercipta tolong menolong. Nah bagi Kak Sisi nih, Kak Sisi, nah di dalam keluarga tadi kan ada menaati, ada tolong menolong. Nah bagi kakak lah sebagai anak sulung ya Kak ya, bagaimana kakak mengaturkan adik-adik kakak ataupun mengasihi lah dalam keluarga kakak sehingga tercipta kesatuan hati? Oke, secara kakak pribadi ya, kakak anak pertama dan punya 3 adik. Nah, masing-masing 3 adik-adik kakak itu berbeda-beda sifatnya. Ada yang keras kepala lah, ada yang pembangkang lah, ada yang nurut gitu kan. Nah,
dalam ketiga adik kakak ini, kakak berbeda-beda loh cara-caranya seperti apa. Ada yang harus dikerasin, ada yang harus dilembutkan, ada yang harus dibiarkan saja. Karena kalau kita semakin menekan dia akan semakin lari nanti jadinya. Jadi Memberontak ya, Kak? Memberontak dia jadinya. Makanya jadi kalau dalam keluarga kakak untuk saling tolong menolong, kakak lebih suka minta tolongnya itu sama adik kakak yang paling terakhir. Ya, Alfred ya. Dia yang paling mau menolong gitu lah. Dia yang paling mau disuruh. Nah, kalau di antara dua adik kakak ini, kakak pengen nggak maksain mereka, maksudnya ya. Kakak nggak maksain mereka. Sekali kakak sudah minta tolong sama dia, suruh kerjakan ini, sudah. Karena kakak secara pribadi kakak nggak suka menyuruh atau minta tolong secara bertele-tele gitu loh, banyak bacot lah kata orang gitu ya. Nah kakak nggak suka, jadi kalau kakak bilang, Dek tolong ya Dek, karena ini perlu untuk kita semua di keluarga sini. Itu sih menurut kakak untuk mengajak adik-adik kakak untuk tolong menolong ya Dek. Berarti harus ada mengalah ya, Kak? Iya, harus ada yang Berarti mengalah. di keluarga itu harus ada salah satu yang mengalah. Ya, Tadi betul. seperti Kain dan Habel, si Kain tidak mau mengalah, sedangkan si Habel itu cuma melakukan kebaikan, sama-sama melakukan kebaikan, tapi karena mungkin Tuhan lebih menyukai persembahan si Habel, si Kain pun tidak mau mengalah dan lebih memilih egonya, akhirnya terjadilah pembunuhan dan si Kain pun terkutuk oleh Allah. Dan adik-adik kita sudah sangat diberkati ya dengan ini. Yang pertama, dalam keluarga itu harus yang namanya saling mengasihi, itu wajib kita lakukan ya adik-adik. Jadi yang kakak mengasihi adiknya, adik juga harus mengasihi kakaknya, dan anak-anak itu harus mengasihi orang tuanya, harus tahu bagaimana orang tuanya dan harus mengasihi orang tuanya. Yang kedua, harus ada saling menghormati, baik itu kepada orang tua. Tadi kita mendengar firman-Nya bahwasanya kita harus saling menghormati orang tua. Nah, sesama kita saudara juga harus saling menghormati. Yang ketiga, saling menaati. Yang keempat, saling tolong menolong. Kerjasama itu sama dengan tolong menolong dan menyatukan hati. Inilah poin-poin yang bisa memberkati adik-adik ya. Di dalam keluarga harus saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Menghormati, saling percaya, menaati, dan tolong menolong. Karena Kristus telah mengasihi kita, dan juga dia karena menghormati kita, Tuhan juga mati bagi kita, dan itu sudah memberkati kita, dan Tuhan sudah ada di dalam kita. Tinggal kita praktekkan di dalam keluarga kita, karena Tuhan sangat mengasihi keluarga ya. Yang pertama diciptakan Tuhan ialah selain langit dan bumi dan isinya, Tuhan juga menciptakan manusia, dan Tuhan menciptakan keluarga. Ada Adam dan Hawa, lahirlah Kain dan Habel, terciptalah sebuah keluarga. Nah, adik-adik kita diciptakan Tuhan bersama dengan keluarga kita, tidak hidup sendiri. Bang Doni bersama keluarganya, Kak Sisi dengan keluarganya, kakak juga memiliki keluarga kakak. Kita hidup bersama dengan keluarga kita, dan kita wajib mengasihi keluarga kita dan bekerja sama menyatukan hati, karena kita berbeda-beda ya. Karakter Bang Doni beda, kakak Sisi beda, apalagi kakak beda-beda kami aja. Kakak guru sekolah minggu karakternya beda-beda, tapi harus memiliki yang namanya kesatuan hati, kerjasama, dan saling mengalah, sehingga tidak ada amarah. Karena kalau kayak si Kain tadi, dia lebih mementingkan amarahnya, tidak mementingkan kasihnya kepada Habel. Akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, inilah berkat firman Tuhan yang minggu ini bisa kita kerjakan ya adik-adik, tidak ribet. Yang pertama, mengasihi. Kita tanam dulu rasa kasih kita kepada adik-adik kita, kakak-kakak kita. Kita bisa tos seperti ini. Nah, tos kita sama kakak kita di sebelah kita, ataupun kepada mama kita bisa tos, tanda kita mengasihi. Yang kedua, kita saling menghormati, saling menaati. Ketika misalnya kakak minta tolong, kita boleh menolong, karena firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Kita wajib bersama-sama bekerja sama untuk tolong menolong. Inilah firman Tuhan kita hari ini. Sama-sama kita berdoa ya, bersyukur buat firman Tuhan kita. Kita berdoa, Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan hari ini. Ada beberapa poin yang kami dapat. Yang pertama, kami harus saling mengasihi Tuhan, baik itu kepada saudara kami dan terlebih-lebih kepada orang tua kami. Yang kedua, kami harus saling menghormati orang tua dan saudara-saudara kami. Yang ketiga, kami saling menaati, dan keempat, kami saling tolong menolong. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami dapat melakukannya minggu ini, karena Tuhan Yesus ini tidak begitu susah untuk dilakukan. Yang pertama, kami harus benar-benar Tuhan Yesus mengasihi, dan kami harus menyatukan hati sehingga tercipta kerjasama di tengah keluarga kami. Kami sungguh diberkati lewat tema
keluarga dan kerjasama ini Bapak, dan kami percaya kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa yang dapat mempraktekkan firman-Mu ini, sehingga keluarga kami benar-benar diberkati dan keluarga kami jadi keluarga yang terang Bapak. Di mana kami berada, keluarga kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, minggu ini kakak kan sudah ngasih tugas nih. Kakak mau nampilkan nih gambar-gambar adik-adik. Kita lihat sama-sama ya. Bagus-bagus kan gambar-gambarnya. Gambar-gambar adik-adik sangat kreativitas sekali, dan kakak sangat-sangat berterima kasih kepada adik-adik yang di rumah yang sudah mau berpartisipasi. Nah, minggu ini kakak mau ngajak adik-adik untuk selfie bareng keluarga, karena tema kita bulan ini adalah keluarga dan kerjasama. Minggu ini adik-adik foto ya bersama keluarganya, jangan lupa dikirimnya ke WA yang ada di bawah sini. Adik-adik lihat nanti ya, di bawah sini ada WA-nya. Nah, paling lama hari Rabu kakak terima. Foto-foto yang ada adik kirim itu nanti minggu depannya akan kakak tampilkan lagi untuk ibadah kita minggu depan. Nah, kakak juga mau minta terima kasih nih, mau ucapin terima kasih kepada orang tua yang sudah mau mendampingi setiap anak-anak sekolah minggu. Baik, terima kasih kepada mama, papa, dan semua anggota keluarga. Kakak ucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesuslah yang memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini ya Bapa. Kami bersuka cita, kami merasakan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan yang kami terima melalui ibadah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan juga memberkati setiap kehidupan kami, setiap langkah kami ya Bapa. Biar tetap di dalam perlindungan-Mu saja. Hingga minggu depan kami pun dapat beribadah lagi meskipun secara online ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan Tuhan di dalam masa pandemi corona ini ya Bapa. Kami juga percaya perlindungan-Mu sungguh luar biasa atas kami, baik juga keluarga kami, baik juga kakak-kakak sekolah minggu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.